Saya share screen juga. Ini materi minggu ke-7. Ini kok nggak mau dipencet? Bentar ya. Oke. Nah, kita mulai dari konsep sampling. Jadi, ya kita semua tahu lah ya, kita nggak mungkin akan mengontrol kualitas satu batch utuh. Misal satu batch itu ada 9.000 unit yang diproduksi, nggak mungkin kita ngecekin satu unit, satu persatu unit. Pastinya kan kita pastinya kan kita ambil sampelnya dari 9.000, kita ambil mungkin satu lot atau enggak satu lot, satu kota aja atau gimana, 100 unit aja, nggak mungkin 9.000. Ya pasti akan buang-buang waktu ya kalau kita main populasi. Jadi desain sampling adalah prosedur pemilihan observasi dalam suatu sampling. Lalu populasi seluruh item penyusun kelompok yang menjadi objek observasi. Sampling frame, isinya ada daftar, basis data, identifikator lain dari item yang tercakup dalam sampel. Unit sampling, elemen individual atau kumpulan elemen yang tidak overlapping dari populasi. Lalu ada error dalam sampling, bisa dari variasi random, misspesifikasi, atau tidak ada respon. Ini hanya pengertian-pengertian aja sih. Ini juga kayaknya udah pernah ya dijelaskan. Ada sampling itu ada yang probability, ada yang non-probability. Mungkin distatin. Ini ya mengingatkan aja. Nah, ada namanya subgroup rasional atau rasional subgroup. Merupakan sampel item produk yang dipilih untuk dapat mendeteksi faktor penyebab variasi tak random dengan cara satu, memaksimasi perbedaan antar subgroup. Output dari populasi yang berbeda harus dipisahkan. Lalu yang kedua, minimasi perbedaan di dalam subgroup. Itu sampel harus seragam, berasal dari populasi yang sama. Ini contoh penggambarannya, sampel subgroup rasional. Nah, ini cara mencari ukuran sampel pakai distribusi normal. Kalian juga pasti udah pernah belajar ya, waktu statin atau waktu propstat. Jadi bisa dibuka lagi bukunya. Ini untuk data diskrit, jadi pendekatan binomial ke distribusi normal. Jadi sebenarnya pakai distribusi binomial, tapi karena mungkin jumlah N-nya itu banyak, jumlah populasinya banyak, atau jumlah sampelnya banyak, bisa didekati pakai distribusi normal. Jadinya pakai nilai mu-nya, nilai X bar-nya bisa pakai N kali P. Mu-nya N kali P. Nah, dasar-dasar statistik. Jadi statistik utamanya statistik quality control merupakan perangkat grafis untuk memonitor aktivitas proses yang sedang berlangsung. Merupakan perangkat statistik untuk membedakan variasi ilmiah yang disebabkan oleh faktor random dan variasi tak ilmiah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu atau tindakan koreksi oleh orang yang dekat dengan proses seperti operator. Nah, ukuran utamanya ada tendensi sentral, rata-rata proses terkait dengan akurasi proses, berfungsi sebagai garis sentral kalau di peta kendali. Peta kendalinya bentuknya seperti apa? Ada, ntar habis ini. Lalu dispersi, itu standar deviasi terkait dengan kepresisian proses untuk dasar sebagai penentuan batas kendali. Kedua ukuran menentukan kemampuan proses dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, ini keputusan-keputusan awal ada
Karakteristik kualitas dipilih berdasarkan analisis Pareto untuk melihat frekuensi kejadiannya. Lalu sampel rasional dipilih untuk memaksimumkan perbedaan antar sampel dan meminimumkan perbedaan dalam sampel. Lalu ukuran sampel semakin banyak, kemampuan mendeteksi pergeseran semakin bagus juga, semakin kecil, dan biaya inspeksi tapi semakin besar. Jadi makin banyak yang dinilai, makin besar tentu biayanya. Lalu frekuensi sampling tergantung pada trade-off antara biaya untuk mendapatkan informasi dan biaya yang terjadi akibat tidak terdeteksinya produk cacat. Lalu perangkat pengukuran tergantung pada karakteristik kualitas yang akan dikendalikan dan tingkat presisi pengukuran yang diinginkan. Ini struktur peta kendali. Jadi ada garis tengahnya, ada BKA atau batas kendali atas, dan ada BKB atau batas kendali bawah. Bentar ya. Nah, ini ada metode 7 langkah perbaikan kualitas. Langkah yang pertama, ini kan ceritanya, tapi ini cerita ketika peta kendali sudah dibuat ya. Peta kendali sudah dibuat, udah ketemu quality control-nya. Nah, ini kita ingin improve, quality improve. Yang pertama, mendefinisikan proyeknya dulu. Definisikan masalah dalam bentuk gap antara target dan kondisi yang ada. Lalu dokumentasikan alasan penting penanganan masalah tersebut dan tentukan jenis data yang akan digunakan. Lalu pelajari kondisi sekarang, kalian kumpulkan data-datanya, dipetakan, divisualisasikan, seperti itu. Lalu kalian cari analisis penyebab potensialnya. Sebenarnya ini mirip-mirip, ini dijabarkan dari Six Sigma sih, DMIC. Ini tahap analyze-nya. Tadi kan ini tahap measure-nya, ini tahap analyze-nya, ini tahap implementasikan solusinya. Lalu cek hasil itu kontrol, buat standarisasi perbaikannya, lalu di plan lagi. Jadi PDIC, plan do action check, PDIC plus DMIC. Jadi ketika DMIC pertama plan, terus mulai DMIC, terus udah ketahuan nih hasil kontrolnya seperti apa, dibuat standarnya, lalu diplankan lagi kayak gitu. Di plan do action check ditambah DMIC gitu. Nah, kita masuk ke peta kendali. Jadi peta kendali itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Ada peta variabel, ada peta atribut. Kalau peta atribut itu untuk melihat jumlah cacat, kayak gitu. Kalau peta variabel untuk melihat apa namanya? Misal tutup botol yang batas atas sama batas bawah dikatakan tutup botol ini cacat itu seperti apa, atau tutup botol ini bukan reject itu seperti apa. Jadi misal kita bikin atribut tutup botol itu 14 cm. Nah, mungkin kan nggak pas 14 cm ya, mungkin ada 14,05, 14,1, 13,99. Nah, sebenarnya batas atas, batas bawah mana sih yang disebut yang masih diperbolehkan sama yang sudah harus di-reject kayak gitu. Nah, itu peta variabel yang akan kita bahas. Ada peta X, peta S, dan peta R. Nah, ini ya. Jika ada mu dan sigma yang ditargetkan, jadi diketahui, diasumsikan atau ditargetkan, itu kita bisa pakai peta XR atau peta XS. Pakai peta XR atau peta XS itu tergantung apa? Tergantung jumlah N-nya, jumlah observasi per sampelnya. Kalau jumlah observasi per sampelnya itu besar, kita pakai peta XS. Kalau jumlah observasi per sampelnya itu kecil, di bawah 5, biasanya itu kita pakai peta XR, kayak gitu. Jadi,
perlu diketahui ada namanya jumlah sampel, ada jumlah observasi per sampel. Jadi misal satu batch itu menghasilkan 500 kardus. Nah, kita ambil sampel 10%, berarti kan 50 kardus kan. Nah, di masing-masing kardus itu kita ambil 5 observasi. Nah, 5 unit produk untuk diobservasi. Nah, N-nya itu ya si 5 unit produk itu kayak gitu. Sampelnya ya 20 kardus, berapa tadi 50 kardus kayak gitu. Jadi perlu dibedakan ya, ada observasi per sampel, ada sampel. Nah, ini rangkumannya, tapi ini ada typo dikit, ini BKB ya, batas kendali bawah di peta R. Jadi kalau misalnya X dan mu-nya diketahui atau diasumsikan atau ditargetkan, ini rumusnya untuk peta XR maupun peta XS. Kalau mu dan sigmanya itu diketahui dari data, diestimasi dari sampelnya, ini peta XR dan ini peta XS. Gimana cara ngitungnya? Oh ya, ini adalah tabelnya ya. Ini tabelnya karena kalau kalian lihat ada beberapa konstanta, ada A, ada D2 kecil, D2, D1, B6, C4, B5, D4, D3, A2, A3, B4, B3. Nah, itu kalian lihat di sini. Jadi nggak perlu ngitung susah-susah. Bu, A itu apa, B itu apa, C itu apa. Kalian tinggal lihat di sini. N ini adalah sekali lagi observasi per sampel. Jadi misal ada 25 sampel, lalu ada 5 observasi per sampel, maka N-nya adalah 5. Kalian lihat di deret tabel di baris 5 ini untuk konstanta-konstanta yang kalian perlukan. Ini contoh ketika kita mau bikin peta XR. Jadi di sini ada 25 sampel. Masing-masing sampel diambil 5 observasi. Nah, ini di rata-rata. Jadi 20 tambah 22 tambah 21 tambah 23 tambah 22 bagi 5. Ya bisalah kalian menghitung sendiri. Nah, rata-rata tiap sampel ini, rata-rata observasi tiap sampel ini di rata-rata lagi, hasilnya 20,84. Range itu masih ingat kan data paling besar kurangi paling kecil. Jadi kayak ini maksnya 23 kurangi 20, 22 kurangi 18, 25 kurangi 17. Ini ada keterangan kenapa kok range-nya bisa besar. Ternyata ganti vendor, ada high temperature atau wrong die, salah cetakan. Terus ini rata-rata dari range-nya. Jadi ini di total dibagi 25. Nah, pertama kita perhitungan batas kendali peta R. Kan R rata-ratanya 3,29 ya. Oh, sorry. Bentar. Oh, ini nih. Yang pertama kan R rata-ratanya 3,48. Ini ya, ada di sini. Lalu N-nya 5, cari BKA-nya. Peta R, kalian lihat BKA-nya adalah yang ini ya. Jadi menghitung dari sampel, bukan yang sudah diketahui atau ditargetkan. BKA-nya D4 kali R. BKB-nya D3 kali R. Nah, ini setelah dihitung D4 kali R, kalau N-nya 5, D4-nya sekian, D3-nya sekian. Ini lihat di tabel ya, nilai ini. Nah, terus digambar. Ternyata benar kan, si new vendor ini ada di luar batas kendali atas. Jadi bisa dibilang dia penyebab cacat. Lalu dia dikeluarkan. Sisa 24 data toh. Dibuat peta yang baru. Apakah setelah dibuat peta yang baru itu, kan ada pergeseran peta nih. Apakah masih ada yang produk cacat atau enggak? Kayak gitu. Nah, terus sama dia ternyata nggak ada yang cacat ceritanya. Seluruh nilai range setelah berada di dalam batas kendali. Nah, terus dia dipindah ke peta X, sisa 24 data kan, dicari X rata-rata dari
dicari rata-rata nilai rata-rata dari observasi per sampel. Jadi ceritanya nyari rata-rata total ini lagi, tapi dengan catatan ini dibuang. Gitu. Dicari, dapat X-nya sekian, R-nya yang baru sekian, terus habis itu BKA sama BKB-nya sekian. BKA, rumusnya apa, Bu? Rumusnya balik lagi yang ini. X plus A2R dan BKB-nya X min A2R. A2-nya cari di sini ya, di tabel ini. A2-nya ternyata 0,577 untuk jumlah N5. Ketemu batasnya, digambar. Ternyata ada yang di luar. Dan ternyata yang di luar high temperature sama wrong dye. Tapi ini juga di luar ya harusnya. Batasnya berapa sih? 18,959. Ada yang mepet sih. 18,6 mepet sih. Ini mungkin kayaknya harusnya agak ke 18,6 di bawah ya, sorry. Ini juga harusnya keluar sih. Tapi nggak tahu kenapa di contoh soalnya di buku nggak dikeluarkan. Yaudah, anggap aja yang keluar dua ini ya. Lalu dikeluarkanlah si penyebab high temperature sama wrong dye. Terus diulang batas kendali atas dan batas kendali bawah yang baru. Ternyata didapatnya sekian. Padahal ini 18. Ini udah keluar ya, sorry. Terus tadi apa ya yang ini? Kok masih ada sebelumnya wrong dye? Ya udah, intinya seluruh nilai rata-rata subgrup telah berada dalam batas kendali. Peta kendali dapat diimplementasikan. Jadi peta R dan peta X-nya ini bisa diimplementasikan untuk quality control batch berikutnya seperti itu. Nah, ini contoh kalau pakai target atau standar. Pakai yang rumus ini. Yang atas. X dan sigma mu dan sigmanya diketahui atau diasumsikan atau ditargetkan. Ini contohnya X bar targetnya 21, sigma targetnya 1 ohm. Lalu N-nya 5, A-nya sekian, ini kan dapat dari tabel semua ya. Terus tinggal dimasukkan nih ke rumus-rumusnya. Jadi ngitungnya nggak susah-susah ya, karena semua udah dari tabel. Saya ingin tanya contoh real di perusahaan ini biasanya seperti apa ya, peta XR ini? Ya itu tadi, Matt, kayak misalnya waktu itu, tapi bukan saya sih yang bikin, ada kelompok PKL, kelompok kerja praktek yang lain ya di Philip, itu dia bikin peta kendali memang. Kalau saya waktu itu bikin SOP, lebih ke quality planning. Dia di quality controlnya, jadi dia bikin peta XR dan peta XS dari produksi bola lampu, baik bola lampu pijar, tau nggak yang bundar warna kuning itu lampunya, sama lampu TL. Lampu TL tuh yang biasa di ruangan-ruangan ini loh, yang panjang. Lampu penerangan jalan juga biasanya lampu TL ya kadang. Yang panjang-panjang itu lampu TL. Nah, tapi kita ini sih di luarnya, bukan dalam lampunya, di tabungnya, di kacanya kayak gitu. Jadi produksi si bola lampu, si kacanya, baik yang bundar maupun yang TL, kayak gitu, dibikin peta XR, peta XS-nya. Dia sih temanku ambil sampel satu batch. Nah, dari satu batch itu dia ambil sampel, dia bikinkan peta XR, peta XS-nya sampai jadi. Terus peta XR, peta XS-nya ini dipakai untuk batch-batch berikutnya. Jadi ketika ambil sampel, dilihat, panjang lampu itu harusnya berapa? Ini kira-kira semeter ya kali ya. Kira-kira panjang TL ini 1 meter lah. Ternyata panjangnya 1,1. Nah, 1,1 itu ada di dalam batas kendali peta XS atau peta XR yang sudah dibuat atau enggak. Kalau misalnya 1,1 meter itu di luar batas kendali, maka dia disebut produk reject. Kalau dia masuk di batas kendali, berarti dia dipakai produk produk lolos, bukan produk reject. Kayak gitu, Matt.
Jadi ambil satu batch produksi, jadi ambil satu shift. Waktu itu dia ambil satu shift pagi, terus dia ambil sampel, ambil observasi per sampel, dihitung satu-satu panjang lampu TL-nya, terus dibuatkan peta XR dan peta XS-nya. Nah, peta XR dan peta XS-nya itu dipakai buat quality control batch-batch berikutnya. Nah, biasanya prakteknya di perusahaan itu berkala di evaluasi peta XR, peta XS-nya. Jadi bisa jadi sebulan sekali itu dievaluasi kayak gitu. Karena bisa jadi ada pergeseran peta. Pergeseran peta itu misal ganti vendor. Tapi kayaknya kalau Philips jarang sih. Philips itu kan nge-supply bola lampu ke lainnya, kalau nggak salah ke Osram. Nah, ketika Osram udah nggak pakai Philips lagi buat supply bola lampu, terus dia pakai perusahaan lain, nah dia biasanya harus bikin peta kendali baru, karena bisa jadi antara Philips sama supplier lain itu beda spesifikasi kayak gitu. Kan pasti otomatis ada pergeseran peta kan. Yang tadi ada apa namanya? Variasi yang random sama yang tak random. Kalau kalian baca lagi di slide sebelumnya. Kayak gitu, Matt. Implementasinya di perusahaan. Waktu itu saya nggak bikin. Saya dulu kemarin, waktu itu bikinnya, saya bagian quality planning. Teman saya yang quality control-nya. Kita sama-sama di bagian kualitas. Oke. Ini contohnya setelah digambar petanya. Nah, berikutnya contoh bikin peta XS. Tapi sebenarnya kalau observasinya 5, jumlah observasi per sampelnya itu 5, baiknya pakai peta XR. Kalau lebih dari 5, baiknya pakai peta XS. Tapi ya ceritanya di contoh yang saya dapat gini, udahlah terimalah. Nah, cara menghitungnya, ini rumusnya kalian bisa lihat di sini. Mana ya? Rumusnya bisa lihat di sini, di bagian yang ini. Karena kita menghitung sendiri X bar, X rata-rata sama S rata-ratanya. Udah ketemu, dimasukin aja ke rumusnya. A3, B4, B3. Ini kan kalian dapat dari ini ya. Dapat dari apa? Tabel. Nah, ini saya nggak gambar petanya, peta kendalinya. Tapi dari sini kelihatan sih, kalau ternyata data ketiga, sampel ketiga ini berada di atas batas kendali atas peta S. Terus habis itu data ke-22 sama sampel ke-23 ternyata di bawah batas kendali bawah peta X atau dan di atas batas kendali atas peta X. Ini biasanya harus dibuang sih, karena dia jadi outlier. Terus dibuat untuk bikin peta yang baru. Kalau 22 data sisanya ini sudah memenuhi syarat, maksudnya memenuhi syarat itu nggak ada data-data outlier yang di luar BKA atau BKB, ya udah peta kendali itu siap digunakan untuk menilai batch-batch berikutnya, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa jenis abnormalitas pada peta kendali. Ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama ada run, atau perubahan pada nilai rata-rata subgroup. Diagnosis run itu terjadi jika beberapa titik berurutan jatuh pada satu sisi dari garis tengah. Jumlah titik sama dengan jumlah run. Kriteria evaluasi adalah panjang run sama dengan 7 atau lebih dari 7. Kalau panjang run kurang dari 6 atau 6, tapi 6 dari 10 atau 12 dari 14 titik berada di luar batas kendali, itu juga termasuk abnormalitas. Faktor penyebabnya bisa kalian baca sendiri, mulai dari perubahan kualitas bahan, perubahan tidak disengaja pada setting, kesalahan kalibrasi, kerusakan peralatan pada sistem layanan, atau faktor-faktor lain. Lalu, tren pada nilai rata-rata subgroup. Nah, ini kan bikin tren ya, kok semakin naik, kok semakin turun. Nah, ini adalah bentuk abnormalitas. Dan kriterianya adalah 7 titik membentuk tren. Entah tren naik atau tren turun. Kayak gitu. Ini kemungkinan faktor penyebabnya. Lalu, membentuk pola siklis. Nah, ini membuat pola siklik ya.
Jadi, jika terdapat beberapa titik memperlihatkan pola perubahan yang sama untuk interval yang sama. Ini kan naik turunnya sama ya, nggak random gitu loh. Ini kan contoh yang random banget kan. Dia nggak membentuk pola, dia nggak bikin tren, nggak bikin run, kayak gitu. Ini kan bikin siklik ya, ada 3 segitiga, berarti ada 3 siklus. Siklus apa ya istilahnya, gunung dan lembah, bukit dan lembah. Lalu ada hugging pada garis tengah. Jadi caranya kalian bikin ada, aduh kok gini. Jadi ini kan ada X bar, ada BKA, UCL itu BKA. Nah, di tengah-tengah di antara, misal X bar-nya 15, BKA-nya 16. Di tengah-tengahnya kan 15 setengah nih. Terus ini juga ada garis bayangan, berarti BKB-nya misal 14. Berarti garis bayangannya 14 setengah. Kalau semua titik itu berada di antara ini, garis bayangan, dua garis bayangan, berarti dia hugging ke tengah, hugging ke central limit. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Kemungkinan kesalahan perhitungan nilai batas kendali. Bisa jadi batas kendalinya itu bukan di BKB yang kita bikin, tapi batas kendalinya itu ya yang di tengah-tengah ini. Kenapa kok dia huggingnya ke sana? Kayak gitu. Atau yang kayak gini, huggingnya malah mendekat ke, loh, kok mendekat ke BKA sama BKB. Di tengah-tengah sini tuh yang setengah itu nggak ada. Kayak gitu. Ini biasanya kualitas material inputan berasal dari dua vendor yang berbeda, prosesnya dari dua operator atau dua mesin yang berbeda, dua alat ukur sampel yang berbeda, atau metode produksi yang berbeda. Jadi kayak gini ya, dia malah mendekat ke BKA, BKB, nggak ada yang mendekat ke tengah. Itu sih, itu 5 jenis abnormalitas pada peta kendali ya. Dan ketika kalian menemukan ada abnormalitas pada peta kendali, kalian harus mengevaluasi peta kendali yang kalian buat, kayak gitu. Itu sih materinya, sedikit itu aja. Setelah UTS akan lanjut kita ke peta kendali atribut. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tenang, hitungannya nggak ada integral, nggak susah. Mungkin nggak susah SCM atau PPIC, karena basically semua sudah tersedia di tabel, jadi kalian tinggal tambah kurang kali bagi aja. Untuk materinya ada di buku statistik nggak? Ini sih saya ambil dari buku, aduh lupa saya. Lembah, dari buku Quality Control. Tulisannya gimana ya? Dalanbah. Kalau di Walpole, seingat saya ada sih. Ya, ini saya ada Walpole karena lagi bikin UTS juga. Ada sih, ada. Di bab 17-nya Walpole ada statistical quality control, ada control chart for variable, ada control chart for attribute. Kalian bisa buka di itu. Kalau di e-book yang saya pernah share itu ada di halaman 684 sampai 697. Coba kalian bisa buka dari Walpole ya. Ada statistical quality control. Ada sih contoh-contoh bikin peta kendali juga. Rumusnya juga sama. Should be di appendix-nya juga ada tabelnya ya. Tapi sayang sekali nggak ada tabelnya kayaknya. Oh, ada tabel A22 di appendix. Tabel A22 itu udah ada A2, A3, C, B3, B4, B5, B6, D2, D3, D4 lengkap. Oh, ada versi Indonesia bab statistika pengendalian mutu ya. Silakan dibuka, belajar dari situ juga bisa ya, untuk peta kendali atribut maupun peta kendali variabel. Termasuk di appendix-nya juga udah ada tabelnya.
N-nya juga kayaknya sama aja sih tadi saya lihat. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, UTS-nya sesuai jadwal ya, tanggal 27 kalau nggak salah. Hari apa tuh? Hari Selasa, tanggal 27 jam 3 sampai jam 5. Ada 50 soal pilihan ganda, waktunya 60 menit. Silakan kalian kerjain, nggak ada IC-nya ya, pilihan ganda semua, open book, open everything, kecuali open jawaban teman. Gitu. Ada hitungannya, tapi nggak banyak sih. Seingat saya bikin hitungan cuman 7 soal gitu. Dan kalian tahu sendiri kan hitungannya juga nggak ribet, kalian tinggal buka tabelnya, lalu tambah kurang kali bagi, selesai kan. Gitu sih. Itu aja dari saya. Kalau nggak ada, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di UTS, semoga sukses ngerjakannya. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan ditanyakan di grup WA. Nggak ada tugas, biar kalian bisa fokus mengerjakan UTS. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan, lagi setelah UTS. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, semoga dilancarkan ibadah Ramadannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.